Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Kurniawan dengan NIM 2020008155. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi berjudul Pengaruh Pelatihan dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Self-Efikasi sebagai Variabel Mediasi. Satu, yaitu pendahuluan. Organisasi perlu meningkatkan kinerjanya secara efektif dan efisien di era perkembangan global saat ini. Organisasi perlu meningkatkan daya saingnya dalam persaingan yang ketat untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja karyawan yang baik secara kualitas maupun kuantitas yang diukur oleh perusahaan berdasarkan ketetapan perusahaan. Kinerja karyawan merupakan hasil atau perilaku kerja seorang dalam periode waktu tertentu, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, baik secara individu maupun kelompok, yang memberikan kontribusi yang baik terhadap organisasi. Yaitu Research Gap. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pelatihan dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, hasil penelitian dari Widya Chandra 2021 dan Daning 2016 menyatakan bahwa pelatihan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Castella Hartomo dan Saleh Lutur Lean 2020 yang menunjukkan hasil bahwa pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap self-efikasi? Yang ketiga, apakah kepuasan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah kepuasan berpengaruh positif terhadap self-efikasi? Dan yang kelima, apakah self-efikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pelatihan. Menurut Sutrisno mengemukakan bahwa pelatihan dimaksudkan untuk melengkapi pegawai menggunakan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan alat-alat kerja. Pelatihan ini dibutuhkan untuk melengkapi dan menyampaikan dasar-dasar pengetahuan yang diberikan untuk menekankan keterampilan teknis dan mengarahkan seorang untuk benar-benar kompeten di bidangnya. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sikap seorang kepada pekerjaannya yang mencerminkan pengalaman baik secara positif dan negatif terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan sifat individual yang dimiliki seseorang sehingga setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu sertifikasi. Menurut Bandura, bahwa sertifikasi adalah pertimbangan subjektif individu terhadap kemampuannya untuk menyusun tindakan yang dibuat untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus yang dihadapi. Untuk yang selanjutnya yaitu kinerja karyawan, merupakan hasil kerja seorang karyawan berdasarkan target, standar, dan kriteria sesuai kesepakatan bersama dan dalam suatu periode tertentu. Kinerja ini merupakan hasil kerja seorang berupa kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai seorang sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Di sini hipotesis yang pertama yaitu pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pelatihan berpengaruh signifikan terhadap self-efikasi. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap self-efikasi. Dan yang terakhir, self-efikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pelatihan dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM Bantul. Dan secara khusus, populasi penelitian ini meliputi seluruh staf PDAM Bantul yang berjumlah 50 orang, dan untuk mengumpulkan data digunakan survei dengan menyebarkan kuesioner langsung pada responden. Terdapat 50 kuesioner yang disebarkan pada responden, di mana di sini menggunakan metode kuantitatif, sehingga metode ini cocok untuk menguji hubungan antara berbagai faktor dan memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat saling mempengaruhi. Sumber pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, tabel karakteristik responden. Berdasarkan karakteristik responden dengan jumlah responden 48 terdiri dari 26 laki-laki dan 22 perempuan. Status kepegawaian pada penelitian ini semuanya berstatus pegawai tetap sebanyak 15 orang dan tidak tetap sebanyak 33 orang.
Semua pegawai mayoritas sudah menikah, sebanyak 42 orang. Pegawai pada penelitian ini didominasi pada usia 31 sampai 39 tahun dan mayoritas berpendidikan terakhir sarjana, dan berdasarkan masa kerja mayoritas memiliki masa kerja di atas 11 tahun, yaitu sebanyak 22 orang. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R hitung dari variabel pelatihan, kepuasan dan sertifikasi dan kinerja karyawan memiliki nilai di atas R tabel, yaitu 2,84, sehingga semua item dinyatakan valid dan juga nilai korban alfa dari keempat variabel tersebut berada di atas 0,70, sehingga instrumen dalam penelitian ini dikatakan reliabel. Yaitu uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan tidak terjadi ateroskledasitas, di mana nilai dari uji Glaser di atas 0,05 pada model regresi, dan pada uji normalitas dari nilai Kolmogorov-Smirnov asimsik di atas 0,05 menunjukkan data terdistribusi normal, dan multikolinearitas tidak terjadi pada regresi dengan tolerans lebih dari 0,10. Berdasarkan hasil uji regresi, dengan pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai pelatihan, yaitu nilai T dari pelatihan yaitu 1,424 dengan P 0,161 di atas 0,5, sehingga hipotesis 1 ditolak. Sedangkan hipotesis kedua dengan nilai T kepuasan kerja yaitu 1,763 dengan P 0,085 dan berada di atas 0,5, artinya H2 ditolak. Pada regresi kedua diperoleh dengan nilai T pelatihan terhadap kinerja karyawan dengan nilai 0,992 dengan nilai P 0,327 di atas 0,05, sehingga hipotesis ketiga ditolak, dan kepuasan kerja 0,394 nilai T-nya dengan P 0,696 di atas 0,5, sehingga H4 ditolak. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi terhadap kinerja karyawan dengan nilai T 10,864 dengan P 0 di bawah 0,05, sehingga hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji Sobel, pada model mediasi yang pertama menunjukkan nilai Sobel 1,731 memiliki nilai one-tailed probability 0,041 berada di atas 0,05, yang berarti sertifikasi mampu memediasi hubungan antara pelatihan terhadap kinerja karyawan. Dan berdasarkan pengujian model mediasi kedua menunjukkan nilai Sobel test 1,699 memiliki nilai one-tailed probability 0,044 di atas 0,05, yang berarti sertifikasi memediasi pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data penelitian yang dilakukan pada perusahaan daerah air minum Bantul atau PDAM Bantul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelatihan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap sertifikasi, dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap sertifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sertifikasi mampu memediasi pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan, sertifikasi mampu memediasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM Bantul. Mungkin sekian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.